Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih Om Irul, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Saat ini ada 7 teman-teman yang sudah bergabung dengan kita untuk ngaji dengan tema Asmaul Husna. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita buka pengajian ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, saya akan bacakan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asma'ul husna, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-22 sampai 24. Oke. Berikutnya saya cek ini Om Dok belum ada ya, nanti aja biar terakhir saja nanti. Monggo saya serahkan Om Irul, silahkan Om Irul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kita bisa ngaji bersama. Sebenarnya ngaji itu mengingatkan lagi apa yang sudah kita ketahui. Mungkin kita dapat ilmu baru dengan sudut pandang yang berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Sebenarnya ini adalah pengajian tentang Tauhid ya. Baik, kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Tujuannya supaya kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Ada satu yang bertanya, buat apa sih sholat ya? Nah, susah sekali menjawabnya bagi orang yang tidak beragama Islam ya. Nah, kalau yang bertanya beragama Islam, bagaimana? Kenapa kita sholat juga ya? Itu jawabnya susah juga. Jadi begini, kalau kita ini menyukai atau dengan senang dengan sesuatu gitu ya, kita ingin terus berhubungan atau ingin terus dekat gitu ya. Nah, sholat itu kan mi'rajnya seorang mukmin, mi'raj ya, berhubungan dengan Allah ya. Sehingga arti sholat itu baru bisa dirasakan ya kalau seseorang itu
ingin dekat dengan Tuhannya. Maka di dalam Quran itu sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah itu. Nah, tapi itu akan kita bahas suatu ketika tentang kewajiban di dalam agama. Karena wajibnya di dalam agama itu tidak wajib yang dipaksakan ya. Jadi lucu ya, wajib tapi tidak dipaksakan. Nah, kita kali ini akan bercerita tentang Asmaul Husna. Nah, ada satu kisah tentang pencari Tuhan yang sangat terkenal, kisah remaja pencari Tuhan ya. Dan saya ingin memberikan sudut pandang yang berbeda tentang seorang anak remaja yang bernama Ibrahim. Ya. Ibrahim ini sangat terkenal karena di dalam Quran diceritakan bagaimana dia mencari Tuhannya. Setelah dia tidak puas dengan Tuhan yang dibuat oleh bapaknya. Bapaknya Azar itu kan pembuat patung. Jadi dia nggak puas. Bertanya pada bapaknya tidak bisa menjawab dengan meyakinkan, maka dia mencari Tuhannya sendiri. Nah, dan manusia itu lebih mudah terhubung kepada Tuhannya itu kalau dia hatinya itu sedang tergetar mengalami sesuatu yang susah sekali atau mengagumkan sekali. Nah, seringkali yang membuat seseorang itu menyadari keberadaan Tuhan itu adalah alam semesta itu sendiri. Jadi kalau kita melihat ke langit dan kemudian bayangkan ya di zaman dahulu lampu juga tidak seperti sekarang sehingga langit itu kelihatan bertebaran lah bintang-bintang itu. Mau tidak mau manusia yang melihat ke alam semesta itu akan bertanya-tanya. Jadi ada apa ini? Kita itu hidup di suatu tempat yang di atasnya itu ada langit yang sangat luas gitu ya. Nah, apalagi kalau kita melihat galaksi Milky Way ya, itu kan miliaran bintang yang seakan-akan seperti kabut itu, dan kita hanya satu titik di alam semesta ini. Nah, jadi sama seperti Muhammad yang kecilnya itu mengembala kambing sehingga dia mengalami perenungan gitu ya. Maka Ibrahim kecil ini juga mencari Tuhannya, dan tentu saja pertama-tama yang membuat dia takjub adalah alam semesta itu. Maka di dalam kisahnya itu Ibrahim kemudian menganggap bahwa Tuhan itu pasti ya ada di bintang-bintang itu. Tapi kok kayaknya kok kemudian nggak ada gitu ya ketika siang. Oh mungkin mataharinya gitu. Nah, kemudian mataharinya juga tenggelam. Kayaknya bukan itulah. Jadi yang Tuhan itu pasti sesuatu yang tidak kelihatan. Saking luar biasanya Tuhan itu. Ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Jadi perenungan dari Ibrahim itu dituliskan di dalam Quran ya. Melihat bintang, kemudian dia merasa bukan ya. Kemudian bulan ya, zaman itu tidak tahu apa itu bulan. Sekarang sains sudah tahu bahwa itu adalah salah satu satelit saja ya, satelit dari bumi gitu ya. Tapi zaman itu luar biasa, dan kemudian matahari. Ya. Jadi perenungan ini tidak penting benar tidaknya bahwa sainsnya itu seperti itu atau tidak. Tapi proses pencariannya itu yang menjadi penting. Jadi ketika seorang makhluk itu mencari jalan untuk terkoneksi kepada Tuhannya. Nah, ini kisah Ibrahim ini luar biasa karena Ibrahim ini sejak remaja sudah mencari, membuat perenungan ya. Sementara banyak remaja itu teralihkan untuk melihat hal-hal yang sangat fisikal ya, tapi sangat sehari-hari. Tapi Ibrahim itu melihat dalam sudut pandang yang mendalam, yaitu tentang ketuhanan. Itu masih remaja ya, seperti anggap sekarang anak SMP begitu ya, tapi pemikirannya sudah luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah kemudian Ibrahim itu meyakini tentang Allah sementara dia tidak diajari oleh siapapun. Ya. Jadi
tidak dikabarkan beritanya itu bahwa dia bertemu dengan Nabi atau kemudian mendapatkan petunjuk dari yang lain-lain. Allah langsung memberikan pengetahuan itu ke dalam qalbnya ya, ke dalam hatinya. Jadi dia tumbuh sebagai remaja dan dia melakukan hal yang luar biasa, yaitu berdakwah kepada orang-orang tua ya, kaumnya itu adalah orang-orang tua termasuk bapaknya itu. Bahkan yang menarik ketika dia sudah menjadi pemuda, dia menghancurkan berhala-berhala dan kemudian menjadi keributan dan kemudian bahkan dia menentang Raja Namrud saat itu dan bahkan kemudian dia dibakar gitu ya. Itu kan luar biasa itu. Meyakini sesuatu sampai rela dihukum bakar gitu. Dan ketika kemudian dia selamat, diselamatkan Allah ketika dibakar itu tidak terbakar gitu. Lalu dia hijrah, dia meninggalkan kaumnya itu. Dengan segala ketidakpastian, tapi dia hijrah, jadi dia pergi. Nanti Allah Tuhanku akan menunjukiku. Itu di dalam Al-Quran ada ayatnya seperti itu. Jadi kisah remaja Ibrahim itu luar biasa ya. Jadi memang luar biasa kalau kita membayangkan kondisi pada saat itu. Nah, Ibrahim ini hanya satu dari banyak sekali orang-orang yang menemukan Tuhannya. Di dalam Quran juga dikatakan bahwa setiap umat itu telah diutus Rasul ya. Sehingga di Pulau Jawa ini tentunya juga sudah ada gitu. Kemudian di Jepang ada, di Amerika Latin sana ada ya. Di semua tempat itu ada. Nah, kalau kita lihat sekarang dunia yang kecil ini, zaman dulu tidak terbayang dunia seperti ini ya. Agama itu yang paling banyak adalah Kristen ya, sekitar 30%. Kemudian baru Islam sekitar 24% dan seterusnya. Jadi yang paling banyak itu adalah Kristen. Ini petanya bisa kita lihat tersebar di berbagai kelompok yang berbeda ya. Jadi memang yang unik adalah Indonesia ini dominan agama Islam, padahal dia itu jauh dari daerah Timur Tengah ya. Ya, itu cukup menarik ya. Dan kemudian kalau kita lihat para pencari Tuhan ini, ada yang kita sebut dengan religi ya, atau kita menyebutnya keyakinan atau agama gitu. Nah, Kristen itu 2,4 miliar orang. Ya. Kemudian Islam itu 1,8 miliar. Hindu itu 1,2 miliar. Kemudian ada Buddha itu 500 juta orang, dan yang lain-lainnya. Lalu ada agama-agama yang kecil, seperti Tao yang di Cina itu hanya sekitar diperkirakan 170 juta orang. Ya. Ini berdasarkan Wikipedia yang terakhir ya tahun 2020. Shinto itu dikabarkan sekitar 100 juta orang. Nah ini ada Falun ini sebenarnya menurut saya bukan keyakinan ini ya. Ya tapi bisa disebut kepercayaan ya. Itu 80-100 juta. Dan ada juga yang seperti agama Abrahamik ini, seperti Yahudi itu hanya 15 juta orang. Dan kemudian Bahai gitu, itu ada sekitar 7 juta orang. Jadi agama Yahudi itu tidak banyak itu ternyata. Yang banyak itu yang memang Kristen dan Islam, lalu Hindu dan Buddha. Jadi 4 yang terbesar itu. Nah, ini kita melihat bahwa berkembang banyak agama-agama ini, lalu kita bertanya-tanya, mengapa Allah itu menyuruh kita berislam gitu ya. Sementara kebanyakan yang lain tidak. Nah, ini harus menjawab seperti ini. Kita ini kan ingin dekat dengan Allah dan ingin masuk ke dalam ampunannya. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu memasalahkan orang lain yang memeluk agama yang lain. Itu Allah yang sedang ngurusi itu. Walaupun kita di dalam misi hidup itu ada misi untuk berdakwah. Ya. Tapi berdakwah itu sama sekali tidak memaksa ya. Berdakwah itu menyampaikan kabar saja. Berita gembira bagi orang-orang yang kemudian beriman dan ya mungkin berita yang tidak dianggap oleh banyak orang. Gitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang bukan Islam ini? Dari sekitar 7 miliar orang ini kan yang Islam hanya sekitar 2 miliar. Itu Allah yang mengurusi itu. Ya. Jadi tidak perlu kita mengurusnya, karena Allah yang mengurusnya.
Nah, jadi ada pertanyaan tentang din dan milah itu ya. Jadi din itu adalah aturan yang diinginkan oleh Allah untuk dilaksanakan oleh hambanya. Itu jalan untuk menuju kembali kepada Allah, itu yang disebut din ya. Din ya. Jadi apa ya? Jalan ketaatan. Tapi ada juga yang disebut dengan milah. Jadi di dalam Quran An-Nisa itu kan apa itu? Wa man ahsanu dinan miman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinan wa tabi' millah Ibrahim hanifan ya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ini sebenarnya pertanyaan retorik ya. Orang itu yang disebut baik itu yang seperti apa gitu kan. Nah, di seluruh dunia itu sebenarnya dulu kan ada nabi-nabi ya. Dan mungkin ada rasul-rasul juga gitu ya. Dan kemudian ada agama-agama yang berkembang, termasuk mungkin di tanah Jawa ini gitu ya. Nah, itu juga dari Allah itu. Tapi itu bukan milah Ibrahim. Nah, kita harus bedakan lagi ya. Milah itu bisa dikatakan adalah yang diceritakan atau yang disampaikan atau bisa kita sebut sebagai jalannya Ibrahim. Jadi banyak sekali jalan-jalan atau milah-milah yang berada di seluruh dunia ini. Nah, kemudian Allah itu melalui Muhammad menyuruh kita mengikuti milah Ibrahim. Jadi dari antara yang buahnya itu Ibrahim ini posisinya istimewa. Udah ikut aja yang Ibrahim itu gitu. Nah, milah yang lain bagaimana? Ya kemudian yang berkembang itu. Sehingga kita meyakini ada agama yang kemudian bermacam-macam tadi itu adalah milah-milah yang lain gitu ya. Yang mungkin dulunya itu dinnya adalah din dari Allah, tapi kemudian milah itu kemudian tidak lagi menjadi yang diridhoi atau disuruh Allah untuk mengikutinya. Kita mengikuti milah Ibrahim. Wah, Ibrahim kan orang Timur Tengah. Oh, ya Allah itu menyuruh kita untuk mengikuti milah dia gitu. Jadi kita mengikuti, gitu ya. Bukan menyuruh mengikuti milah orang di Jawa gitu. Kenapa? Allah lebih tahu. Ya. Nah, itu di dalam Islam disampaikan seperti itu. Dan Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani, tapi dia seorang yang lurus lagi berserah diri pada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Nah, pernah kita membahas tentang orang-orang yang mendapat nikmat. Mendapat nikmat itu kan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Nah, itu ya. Nah, itu yang seperti itu yang kita disuruh. Kita meminta, lalu ditunjukkan. Ya, seperti itu yang kita diharapkan mengikuti. Nah, di situ adalah ada milah Ibrahim ini. Yang disampaikan, atau jalan yang disampaikan oleh Ibrahim dulu. Ya. Dipilih oleh Allah, ikut aja milah Ibrahim itu. Nah, di sini ada di surat Ali Imran 19, Inna dina indallahil Islam. Di dalam terjemahan Indonesia ini sama ya. Ada adin, diterjemahkan agama, dan ada milah, diterjemahkan agama juga. Jadi agak sedikit ada perbedaan ya. Walaupun tipis ya. Jadi adin itu jalan yang diinginkan oleh Allah kita menjalaninya. Lalu ada hal-hal yang kadang-kadang itu di setiap para pencari Tuhan tadi itu ada yang dia ceritakan, yang dia jalani ya. Seperti konteks lokalnya gitu ya. Nah, itu yang milah itu. Jadi dinnya bisa sama, tapi milahnya itu bisa macam-macam. Gitu. Nah, misalnya beginilah ya. Wali Songo itu menyampaikan din Islam, tapi ada milahnya di situ. Misalnya, apa ya? Misalnya yang disesuaikan dengan budaya Jawa gitu. Ya, jadi ada esensi agamanya adin, ada milah yang dituturkan yang terkait dengan kebudayaannya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan ya kalau ingin lebih detail ya. Nah,
Yang disuruh kita itu adalah, lihatlah itu Ibrahim itu. Ibrahim itu lurus. Itu milahnya Ibrahim itu diikuti, karena milahnya Ibrahim itu adalah ad-din yang Allah menginginkannya. Nah, mudah-mudahan paham ya. Sehingga kita bisa memahami keberadaan religi atau kepercayaan yang tumbuh di dunia ini sebagai sunatullah itu. Bahwa dulu ada para pencari Tuhan itu, dan kemudian punya milah-milah gitu. Nah, yang menjadi dasar dari Islam itu adalah milah Ibrahim. Ya, jadi orang Hindu apakah dahulu itu ada koneksinya pada Allah? Saya meyakini iya. Apakah mereka dikirimkan para nabi? Mestinya seperti itu, gitu kan ya. Karena Allah itu maha adil, semua dikirimkan. Tapi bukan milah itu yang disuruh kemudian kita mengikuti. Kalau kita ingin ad-din yang sekarang, Allah itu menjamin ini loh yang saya inginkan. Jadi inna dina indallahil Islam itu adalah sesungguhnya din di sisi Allah itu hanya Islam, yaitu yang milahnya itu dulu mengikuti milahnya Ibrahim. Gitu. Ya, jadi pertanyaan ini pertanyaan yang pernah terlintas mungkin ketika kita masih remaja atau sudah muda atau malah sekarang baru setelah tua. Benarkah agama saya gitu ya. Nah, bagaimana proses orang itu beragama atau beriman lah ya. Proses beriman itu memang dimulai dari meyakini terhadap orang yang menyampaikan. Dan itu yang dijalani atau dilakukan oleh para asabiqunal awwalun. Jadi orang-orang yang pertama masuk Islam. Abu Bakar misalnya, dia itu memang yakin banget dengan Muhammad itu. Karena Muhammad itu track record-nya itu puluhan tahun adalah orang yang dipercaya. Sampai dia mendapat gelaran Al-Amin. Kan? Al-Amin itu karena kalau orang itu lagi pergi, dia nitip barang itu ke Muhammad. Ya, jadi dia itu sangat dipercaya untuk menjaga harta dan yang lain-lain itu dititipkan ke Muhammad gitu. Itu yang disebut dengan Al-Amin itu ya. Nah, suatu ketika kemudian Muhammad bahkan pernah menyampaikan begini ketika di awal-awal menyampaikan Islam. Kalau saya bilang bahwa di balik bukit itu ada musuh yang mau menyerang, apakah kalian percaya? Iya, percaya, kata orang-orang. Kemudian ada satu lagi, kalau saya membawa berita tentang ini, kamu percaya enggak? Oh iya, benar. Kalau saya sekarang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, apakah kamu yakin? Kamu percaya? Nah, pada saat itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah, Abu Bakar itu sangat percaya. Sampai ketika Isra Mi'raj itu, kan hanya satu malam ya. Itu yang lain menganggap Muhammad gila, Abu Bakar itu yang menyampaikan Muhammad ya, saya percaya. Maka dia diberi gelaran sebagai asidik ya, yang membenarkan gitu. Saking percayanya pada penyampainya. Nah, sekarang kita kan tidak bertemu Rasulullah. Bahkan kalau dahulu kita bertemu Muhammad saja belum tentu kita beriman. Kenyataannya banyak orang saat itu tidak beriman juga gitu. Jadi sekarang kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah ini. Kita meyakini penyampainya adalah orang tua kita. Kemudian guru-guru kita. Baru setelah mulai makin dewasa, mungkin kita bertanya-tanya. Benar nggak yang disampaikan orang tua atau guru-guru saya itu? Nah, disitulah mulailah kita bertanya, mengapa ada agama lain dan benarkah agama saya? Nah, yang sesungguhnya membangun keimanan itu ternyata adalah yang berikutnya. Kemudian orang itu meyakini suatu agama ketika dijelaskan sifat-sifat Tuhan yang disampaikan. Ini berat ini, artinya semua agama mengklaim menyampaikan sifat Tuhannya yang baik-baik kan, atau yang perkasa, atau yang hebat. Apakah itu dewa, apakah itu pokoknya yang baik dan hebat-hebat lah. Tapi kemudian di titik inilah kedalaman kita untuk bisa mengenali sifat-sifat Tuhan itu. Itu yang menjadikan seseorang makin beriman atau kemudian goyah ya. Dan banyak sekali orang yang Islam itu luar biasanya adalah tentang tauhid itu. Jadi kalau seluruh
din Islam itu dikompres jadi satu saja, itu tauhid itu. Ibaratnya kalau di Quran itu kan surat Al-Ikhlas ya. Nama suratnya Al-Ikhlas, tapi di dalamnya nggak ada kata-kata ikhlas sama sekali. Isinya itu adalah tauhid gitu kan ya. Jadi itulah yang disampaikan oleh Muhammad. Syariat itu mengikuti. Karena yang pertama kali benar-benar disampaikan mati-matian oleh Rasulullah itu adalah mengenalkan Tuhan dengan sifat yang mutlak tunggal. Nah, itu yang berat sekali. Zaman itu ada Lata, Uzza, dan segala macam. Dan mereka mengenal Allah juga, tapi tidak sebagai sesuatu yang tauhid yang tunggal. Nah, kemudian Muhammad itu mulai menceritakan berdasarkan wahyu yang diberikan oleh Allah itu, Allah memperkenalkan sifat-sifatnya. Jadi bagaimana kita mengetahui tentang Allah? Ya Allah memperkenalkan dirinya. Aku itu begini gitu loh. Jadi bukan Muhammad itu ngarang, oh mestinya Tuhan itu punya sifat ini. Enggak. Muhammad Rasulullah itu diberitahu. Aku ini Tuhanmu. Sifatku itu adalah A, B, C, D, E gitu. Nah, nanti kita akan melihat bahwa sifat-sifat yang digambarkan di dalam sifat Tuhannya orang Islam itu adalah yang sangat powerful dibandingkan kepercayaan yang lain. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita mendalami tentang esensi berkeyakinan itu, maka argumen yang paling kuat itu adalah tentang sifat-sifat Tuhan. Bukan tentang syariat ya. Syariat itu pasti aja ada hal-hal yang tidak masuk akalnya ya. Jadi yang satu nyembah patung, tapi kemudian orang Islam sering dikritik, itu kalau haji atau kalau sholat kok harus ngadep Ka'bah gitu kan ya. Nah, padahal bukan itu yang menjadi esensi dari keyakinan kita kepada suatu din, itu adalah sifat-sifat Tuhannya. Jadi kita ini sedang ingin kembali ke siapa gitu. Atau tidak usah beragama sekalian, agnostik, karena tidak ingin kembali kepada Tuhan. Ya sudah, kalau itu di luar domain pembicaraan kan ya, di luar. Jadi ketika kita itu kemudian mencari tahu tentang din yang lain atau jalan yang lain, maka yang diperiksa itu adalah sifat-sifat Tuhan. Nah, waktu saya masih kecil, saya juga tidak paham. Saya disuruh menghafal saja, gitu ya, misalnya sifat-sifat wajib Tuhan, gitu kan ya. Tapi saya tidak tahu bahwa disitulah kekuatan kita untuk bisa memilih jalan yang benar, yaitu sifat-sifat Tuhannya gitu ya. Nah, saya pernah bertanya pada teman saya yang mengenal dewa-dewa ya. Dan agak sulit sekali mereka itu menceritakan tentang mengapa dewa satu berperang dengan dewa yang lain, atau adakah ketua dewanya, atau bagaimana kedudukan dewa terhadap Tuhan gitu kan ya. Dan seterusnya. Jadi pertanyaan tentang sifat Tuhan itu sulit sekali dijawab oleh keyakinan yang lain. Itu yang saya alami. Nah, maka kemudian dengan kita mengenali sifat-sifat itu, Allah itu tidak lagi menjadi abstrak. Ya. Jadi Allah itu kan jauh. Pertanyaannya kenapa Tuhan itu tidak memunculkan saja dirinya sendiri, gitu kan ya, supaya kita langsung beriman gitu. Karena dimensi Allah itu unlimited gitu ya. Tidak bisa kita indera dengan mudah. Sama halnya seperti saat ini pun kita tidak bisa menaksir besarnya alam semesta. Karena cahayanya bahkan belum sampai, atau cahaya yang sampai itu sudah jutaan tahun yang lalu. Misalnya ada bintang, cahayanya sudah puluhan ribu tahun yang lalu baru sampai ke bumi. Mungkin bintang itu sudah meledak atau sudah hilang, kita tidak tahu gitu ya. Itu sudah jutaan tahun yang lalu itu. Bahkan dengan teknologi yang sekarang, kita itu tidak mampu menggapai ciptaan atau makhluknya Tuhan itu. Lah kemudian kita menginginkan Tuhannya muncul. Lah, maka apa yang muncul itu pasti bukan bentuknya Tuhan itu sendiri.
terlalu kecil itu. Misalnya bagaimana ya? Manusia membuat komputer, lalu komputernya nggak paham, lalu ingin manusianya berbentuk komputer juga gitu kan ya. Serba sulit karena dimensinya itu, dimensi Allah itu tak terbatas. Sehingga ketika Musa ingin melihat Tuhan, maka yang dia lihat itu adalah sesuatu yang sangat terang dan bahkan gunung itu rompal gitu ya, dan dia pingsan. Jadi nggak sempat melihat karena inderanya itu nggak kuat. Jadi tidak kompatibel. Gitu. Jadi Allah itu ada, tapi indera kita itu memang tidak kompatibel untuk bisa memahami. Nah, maka kita hanya bisa memanggil namanya, mengetahui sifat-sifatnya. Tapi apapun yang kita bayangkan tentang Allah itu pasti palsu, pasti salah. Karena maka di dalam ini ya, di dalam pelajaran waktu SD itu sifat Allah itu yang wajib salah satunya apa itu? Masih qiyamuhu binafsi, Tuhan Allah itu berdiri. Wajahnya Allah apa ya? Idam, baqa. Nah, Allah wujud, Allah itu ada, kita tertahulu lupa kok tak ada. Mukhalafatuhu lil khawatir. Nah, Allah itu berbeda dari seluruh makhluk dan yang baru-baru gitu ya. Mukhalafatuhu lil khawatir. Gitu kan ya. Allah itu berbeda dari semua makhluk gitu. Jadi pernah Anda bayangkan berarti bukan itu. Jadi pasti yang pernah bisa dibayangkan itu pasti bukan Allah itu. Oh, Allah itu seperti energi yang nggak kelihatan seperti air di lautan. Ya pasti salah langsung gitu ya. Atau seperti apa ya. Pokoknya yang tersirat itu gagal mencapai wujud dari Allah itu. Yang bisa itu adalah Allah menjelaskan aku itu zat yang kamu nggak bisa membayangkan. Tapi aku punya sifat-sifat seperti ini. Sifat itu pun tujuannya adalah agar kita bisa mendekat kepada Allah itu. Jadi Allah mengajarkan ini loh, nama-namaku. Nama-nama ini menggambarkan sifat-sifatku. Gitu. Jadi kira-kira begitu hubungannya tadi. Kita mencari Tuhan, kemudian kita itu memilih agama yang kita yakin itu yang pencipta alam semesta ini, itulah jalannya ke arah sana. Lalu kita kan mencari-cari, benar nggak jalan ini gitu kan ya. Mari kita kenali yang sedang kita tuju itu siapa. Nah, yang sedang dituju itu memperkenalkan sifat-sifat dirinya. Melalui apa? Melalui nama-nama. Nah, maka disitulah muncul yang kita diajarkan adalah Asmaul Husna. Seperti di dalam Al-A'raf ini. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Ya. Jadi ini loh sifat-sifatku. Dan bukan hanya yang apa indah-indah ya. Kita akan mengetahui bahwa yang bagi kita serem juga ada gitu kan ya. Nah, itu supaya kita mengetahui kita itu beribadah, kita itu ingin pulang, kita ini ingin menuju kemana gitu kan ya. Ke Allah yang sifat-sifatnya seperti ini. Sehingga dengan demikian Allah yang Maha Besar itu menjadi kecil kalau dia itu dimakhlukkan. Ya. Di religi yang lain itu dimakhlukkan kabarnya supaya memudahkan manusia itu untuk connect gitu ya. Tapi itu sebenarnya malah mengecilkan. Karena hanya cukup dengan nama-namanya saja kita itu bisa mendekat kepada Allah. Jadi di dalam Quran setelahnya di Al-Isra 110 ini serulah Allah dan serulah Ar-Rahman. Allah itu kan terjemahnya dari Al-Ilah yang dibenarkan jadi Allah ya. Atau Ar-Rahman. Jadi panggilannya itu adalah yang Maha Pengasih istilah gitu ya. Ya. Dengan nama mana saja yang kamu seru. Dia punya nama yang baik, janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, janganlah pula merendahkannya, carilah jalan tengah di antara kedua itu. Maksudnya adalah memanggil itu bukti cinta gitu ya. Kalau kita itu takut pada sesuatu atau tidak dekat, memanggilnya itu nggak berani. Ya. Bahkan memanggilnya formal sekali. Ada orang bapak, tapi kalau sudah dekat itu nama, gitu kan ya. Demikian juga kalau kita itu memanggilnya dengan keras, itu
Bukan bukti cinta itu. Itu tidak ada hormat gitu ya. Atau sama sekali terlalu rendah gitu ya, kayak tidak. Panggillah seakan-akan itu adalah sesuatu yang dekat, dan Allah itu memang dekat gitu. Tapi kan kita membayangkannya sering jauh ya. Allah itu di ars itu, jadi kesannya jauh gitu ya. Karena zatnya kan kita tidak tahu, tapi dekat gitu. Makanya yang kita bayangkan tentang Tuhan Allah itu selalu jadi salah, karena memang Allah hanya saking dimensinya itu tidak terbayangkan oleh kita. Ini loh, kamu panggil saja namaku ini untuk kamu biar dekat denganku. Jadi dikasih seruan. Kamu panggil dengan ini. Nah, jadi itu menjelaskan nama-nama itu menjelaskan sifat-sifat Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang baik ya. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Bertasbih itu apa ya? Ada yang menjelaskan tasbih itu seperti hanyut gitu ya. Jadi matahari, bumi mengelilingi matahari itu hanyutnya itulah bertasbih gitu ya. Jadi kita itu hanyut gitu ya, itu bertasbih. Jadi semua itu connect kepada Allah itu. Makhluk-makhluk yang lain itu diberitahukan seperti itu. Manusia ini kan ada misinya, disuruh mengenali, karena Allah itu ingin dikenali ya. Memang seperti itu. Jadi kok nggak muncul tadi kan pertanyaannya, ya kembali lagi. Ya Allah itu ingin kita mengenalinya pelan-pelan. Proses itu Allah menyukainya gitu. Kita mendekat itu proses yang disukai oleh. Nah, dalam ini bukan dana tapi dan ya. Di dalam Asmaul Husna itu ada nama-nama yang mensifatkan sifat yang jamal, yang indah, yaitu yang membuat hamba itu merasa dekat, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan juga yang jalal, yang agung ya, Al-Aziz. Atau yang ya kalau terjemah itu ada yang maha menyiksa, maha menghukum gitu ya. Tapi ada juga yang pengasih, penyayang gitu kan ya, memberi rizki gitu kan ya. Nah, mengapa? Karena hamba ini dekat tapi juga ada respect gitu. Jadi kalau kita itu maha pembalas gitu kan ya, itu kan kita segan gitu ya. Jadi ada nama yang, dan dua-duanya itu Allah punya. Ada juga menyebutkan ada sifat Asmaul Husna yang kamil, yang sempurna, yang serba sempurna gitu kan. Tapi biasanya yang dibahas itu serba indah dan serba agung. Nah, kapan kita merasa ingin dekat, panggillah dengan nama-nama yang jamal. Kapan kita ingin dibela, karena kita merasa dizolimi segala macam, panggil dengan nama-nama yang jalal gitu ya. Jadi seperti orang ngadu itu kan, mengadu itu kan kok sesuatu yang kita itu juga respect, takut, segan gitu ya. Nah itu seperti itu nama-nama yang jalal. Al-Aziz itu kan itu termasuk yang jalal itu. Nah, ini beberapa nama dari Allah itu ya. Allah sendiri yang artinya ya Tuhan gitu ya kalau di kita itu. Terus Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, merajai. Ini artinya yang lain itu adalah ya bawahan gitu. Nggak ada yang lebih tinggi lagi gitu. Al-Qudus yang Maha Suci ya. Yang paling kudus ini, yang tidak ada kejelekannya, kecacatannya. Assalam yang memberi kesejahteraan, ya, memberi pengamanan juga ini kan. Al-Mu'min ini yang memberikan keamanan. Al-Muhaimin. Nah, kalau kita itu mungkin kalau kita bisa mendalami bahasa Arab, maka mungkin kita bisa merasakan apa perbedaan yang mendasar atau bahkan yang subtle ya, yang tipis di antara nama-nama ini. Tapi sebenarnya esensinya adalah kamu boleh manggil dengan nama apapun. Ini loh, yang kamu inginkan tuh pasti ada di daftar nama ini ada gitu kan ya. Yang dari 99 itu yang kita inginkan tuh ada gitu. Nah,
Jadi kita bisa memanggil dengan nama-nama itu, karena itulah yang diajarkan. Gitu. Asmaul Husna dan kaitannya dengan sifat wajib Allah. Nah, tadi itu ada sifat wajib al-wujud, kita, bako. Ini kalau kita cari di Asmaul Husna ini ada yang sepadan itu ya. Jadi sifat ini yang dijelaskan dengan nama-nama itu merupakan sifat-sifat yang menggambarkan Tuhan yang disampaikan di dalam Islam ya, dari Allah sendiri. Aku itu seperti ini. Aku itu cuman bukan sekedar dipanggil Allah saja. Aku itu yang seperti ini loh, punya sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini. Kamu mau mendekatiku dengan sifat yang mana? Silahkan. Ya. Kita mungkin sedang punya kebutuhan gitu kan ya. Maka kita panggil dengan sifat-sifat yang untuk memenuhi kebutuhan itu, gitu kan ya. Misalnya ya Latif karena pengen tahu sesuatu ya, yang halus, yang maha halus, ya Allah, saya dikasih apalah bisikannya lah itu apa gitu kan ya. Ya Qayyum supaya kuat gitu kan ya. Ya apapun boleh. Yang paling mudah ya Rahman, ya Rahim gitu ya. Itu kan sifat yang jamal yang paling awal disampaikan oleh Allah tadi. Selain Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi kalau kita sedang sholat, kita juga segan kepada Allah itu. Karena Allah itu Malik, gitu, Raja. Tapi di sisi lain, Raja itu adalah tempat kita ngadu, tempat kita minta. Zaman dahulu, kalau orang punya masalah, itu pasti kan menghadap Raja, minta ditolong. Apakah itu bantuan, apakah itu juga keadilan, itu kan datangnya ke Raja. Nah, itu kita bisa memanggil Allah, dan Allah suka dipanggil dengan apapun nama yang ada di Asmaul Husna itu. Ya Muhaimin, ya Aziz boleh, ya Jabbar boleh ya. Jadi bisa dipanggil dengan itu. Nah, kenapa Rasulullah menyampaikan ini memang dari Allah langsung ya. Agar kita itu bisa menjadi dekat dengan Allah ya. Jadi dalam hadisnya itu sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1 ya. Siapa yang menghafalnya pasti masuk surga. Ini maksudnya begini. Orang yang menghafalnya itu kan artinya orang yang ingin mengetahui tentang Tuhannya, ingin menjadi dekat dengan Allah. Jadi dia mempelajari, oh Allah itu yang seperti ini. Ya orang tersebut ya tentu saja akhirnya akhlaknya, imannya menjadi baik, ya akhirnya itu menuntunnya masuk surga gitu ya. Jadi bukan sekedar hafal, wallahu alam, kemudian tiketnya masuk surga, ya mungkin tidak seperti itu maksudnya. Tapi itu menunjukkan kesungguhan seorang hamba untuk mengenali Allah itu. Karena kita akan kembali kepada Allah. Dan kemudian ada hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu. Jadi Allah itu suka dengan panggilan itu, dan itu menjadi adab untuk memohon. Yang disampaikan oleh Rasulullah, memohon kepadamu dengan segala nama yang milikmu, yang engkau namakan dirimu dengannya. Jadi berarti itu dari Allah itu memang. Atau engkau turunkan dalam kitabmu, dituliskan dalam Quran, atau engkau ajarkan pada makhlukmu. Bahkan ada juga nama-nama yang dirahasiakan ya. Jadi Allah itu mungkin punya nama-nama yang tidak disampaikan ke kita, dirahasiakan. Tapi yang disampaikan kita dari Rasulullah seperti itu. Nah, kembali ke kisah Ibrahim tadi, kita semua ini adalah pejalan, pencari jalan pulang, gitu kan ya, seperti Ibrahim itu. Jadi kita dianjurkan atau seyogianya itu terus berusaha mengenali Allah itu yang seperti apa. Sehingga ketika kemudian kita itu diminta untuk beribadah, maka kita mulai beribadah itu dari level terpaksa menjadi cinta, gitu kan ya. Jadi tadi pertanyaan tadi, mengapa sih kita sholat? Sholat itu membuktikan kamu cinta pada Allah. Gitu. Kan kamu pengen ketemu. Nah kalau nggak sholat gimana? Ya
Ya memangnya ada orang yang tidak sholat itu kemudian dihukum penjara, kan nggak ada juga kan. Jadi wajib di dalam Islam itu adalah gini, kalau kamu itu pengen berlatih karate misalnya, kamu sama guru diwajibkan berlatih push up 200 kali sehari. Terus tidak dilakukan. Apakah akan dipukuli oleh si guru? Enggak, cuman kayaknya kamu nggak akan lulus deh gitu ya. Kamu kayaknya tidak akan nyampai gitu kalau tidak melakukan itu. Sama kewajiban di dalam Islam itu juga seperti itu. Kalau kamu betul-betul ingin dekat denganku, kamu lakukan itu. Maka aku ridho dan kamu jadi dekat. Gitu. Kenapa? Yang kamu lakukan itu untuk kebaikanmu sendiri, gitu kan ya. Bagaimana kalau aku tidak melakukan? Mungkin kamu tidak sungguh-sungguh cinta, gitu kan sebenarnya seperti itu kan ya. Jadi kalau tapi ya itu ya kalau ini di puisinya Rumi, wahai pejalan, biarpun telah 100 kali engkau ingkar janji, maksudnya katanya cinta tapi kok enggak melakukan. Datang saja gitu dan datanglah lagi. Karena ya Allah sudah berfirman, engkau melambung ke angkasa, terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepadaku karena akulah jalan itu. Maksudnya kembali pada Allah itulah jalan yang sesungguhnya. Ya, kira-kira itu sharing saat ini. Kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan. Terima kasih Om Irul. Om Irul, tadi saya ingat dalam satu Quran tadi ayat tadi itu ya. Salah satu sifat Ibrahim itu kan Hanif. Ya. Itu cenderung kepada kebenaran gitu ya. Nah, saya ingin bertanya, kalau tadi ceritanya Nabi Ibrahim itu karena Hanifnya itu mencari Tuhan, ketemu bulan, ketemu matahari dan seterusnya. Nah, kalau sekarang ini gimana Om Irul? Proses itu ya. Supaya kita ini tetap Hanif gitu loh, ya. Jadi pengalaman seseorang beragama dan apa yang dilakukan selama hidupnya itu tidak bisa kita nilai. Tidak bisa apa yang dijalani makhluk itu dinilai oleh makhluk lainnya. Kita diberitahu bahwa Ibrahim itu luar biasa, yang memberitahu itu Allah itu. Bukan orang lain terus menilai kayaknya Ibrahim ini dapat angka 100, enggak gitu ya. Itu Allah itu. Sama, nah proses kita ini kan macam-macam berbeda ya. Karena informasi yang kita itu dapatkan pasti sedikit dibandingkan apa yang diketahui oleh Allah gitu kan ya. Maka kita itu tidak pada level untuk menghakimi sama sekali. Ya. Sehingga ketika kita bicara tentang Hanif itu adalah proses kita mengakses diri kita sendiri gitu. Jadi semakin kita itu ingin dicintai dengan menunjukkan cinta kita pada Allah, maka kita berusaha untuk mencari tahu. Maka terus terang saya agak kurang paham itu. Ada orang yang sibuk mengurusi agamanya orang lain tanpa keperluan yang didasari syar'i. Contohnya begini ya. Zaman dahulu memang Rasulullah itu berperang. Tapi berperangnya itu ada aturannya dan ada tujuannya. Tidak. Terus kemudian itu ada komandonya yang jelas. Ya. Jadi bukan suatu keputusan saya untuk mengurusi agamanya tetangga saya, begitu kan ya. Tapi kita punya kewajiban menyampaikan. Tidak ada kewajiban diterima penyampaiannya. Jadi kewajibannya kan hanya berdakwah itu kan hanya menyampaikan. Mengapa? Karena nanti Allah yang lebih tahu. Kan ada di dalam Quran itu. Muhammad ya jangan kecewa. Bukan kamu yang membuat orang itu beriman atau tidak. Itu dari Allah. Tugasnya kita itu hanya menyampaikan. Itu ya esensinya. Demikian juga ketika kita itu ingin lebih dekat dengan Allah. Maka itu tanggung jawabnya ke pribadi. Kita yang mengakses itu ya. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana supaya kita hanif itu kan ya. Ya kita berusaha mencari tahu dan menjadi lebih dekat dengan Allah. Ya termasuk
pembahasannya contohnya ya mengenali sifat-sifat gitu kan ya. Walaupun sepertinya hanya mengenali sifat-sifat, ini adalah pelajaran tentang tauhid yang penting ini. Banyak sekali orang itu beragama merasa sudah cukup mengenal Allah itu. Langsung sholat, zakat, puasa, tapi Allahnya sendiri tidak dipelajari. Nah, Ibrahim seperti itu. Jadi Hanif itu karena Ibrahim itu semakin mencari tahu Allah dan menjadi semakin dekat. Salah satu predikat Ibrahim itu kan Khalilullah itu ya. Ya. Kekasih Allah itu. Suatu saat Ibrahim itu juga protes tuh. Ketika Ibrahim itu mau diwafatkan gitu. Malaikat maut datang. Terus kemudian Ibrahim, wah kamu sih salah ini. Aku itu kan kekasih Allah itu. Terus kemudian malaikat nggak berani. Dan protes kemudian lapor pada Gusti Allah itu. Aku bilang aja. Jadi kekasih, nek kasih kan kepengen ketemu. Ya saiki wae. Ya itu mungkin gambaran begitu dekatnya seorang Nabi Ibrahim itu kepada Allah itu seperti itu mungkin ya. Iya. Jadi Nah, apa namanya? Ketika kita itu mau nyontoh seperti itu, yo sekarang itu kan wabot banget Om Irul ya. disuruh. Kita itu disuruh berakrab-akrab dengan Allah itu. Sehingga ya itu memanggil dengan nama yang Allah inginkan ya bervariasi. Seakan-akan kita memanggil sesuatu yang kita kenal dan kita dekat, kita tidak malu-malu gitu ya. Ya makanya sholat itu adalah mi'raj itu sebenarnya. Sampai sekarang saya kalau sholat itu juga masih susah untuk khusyuk itu ya. Tapi saya selalu ingat di ayatnya itu. Memang khusyuk itu untuk mereka yang meyakini akan bertemu dengan Tuhannya. Kalau kamu nggak khusyuk, apalagi tidak merasa butuh untuk sholat misalnya ya, jangan-jangan kamu nggak yakin kamu mau ketemu itu. Jangan-jangan kamu nggak cinta kamu itu. Jadi itu bukti cinta itu. Jadi bukti cinta itu adalah melakukan yang diinginkan oleh orang yang kita cintai kan. Atau bukti hormat, misalnya saya hormat ke guru saya menyuruh baca buku bab ini, ya saya baca gitu kan ya. Jadi melakukan syariat itu sebenarnya adalah bukti cinta. Nah kalau nggak dilakukan gimana? Ya Allah tersenyum juga, tapi itu hitungannya biar yang lebih tahu kan apa itu. Yang kamu tidak melakukannya karena apa? Gitu kan ya. Karena kamu sombong, sehingga kamu itu buat apa sih itu? Wong aku juga mampu sendiri. Atau kamu lagi kesusahan waktunya. Itu kan Allah lebih tahu ilmunya itu. Lebih tahu. Di hatinya itu berat karena apa? Atau merasa kurang gitu. Atau sedang lalai karena hal yang lain. Kita yang manusia nggak bisa. Allah tahu gitu. Jadi itu urusannya masing-masing. Nah, terus berarti kan mungkin kita perlu waktu-waktu tertentu selain sholat ini Om. Ya. Atau selain sholat ya, waktu-waktu tertentu mungkin kita perlu untuk bermanja-manja gitu ya kepada Allah gitu ya. Saya nggak tahu wujudnya apa, nanti dengan wirid atau dengan apa begitu ya. Yang mungkin bisa dikerjakan tuh pakai apa? Katanya kalau kita itu bekerja dengan sungguh-sungguh dan niatnya itu lillahi ta'ala, dinikmati, itu bagian dari zikir itu. Petani yang betul-betul mengurusi tanamannya dengan sungguh-sungguh, ya karena itu makhluk Allah juga kan, dan itu jalan hidup pencariannya yang sudah dirizkikan lewat situ kan. Itu bagian dari zikir itu. Jadi bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi hati kita ini tetap ingat pada Allah, itu bagian dari zikir. Dan itu bagian dari bersyukur. Memang yang disebut amal soleh ya, kan kalau dulu kan kesannya semua ibadah mahdoh itu. Sebenarnya kan esensinya adalah kamu melakukannya karena cinta pada Tuhanmu itu. Lah, saya dikasih kerjaan ini ya saya jalani gitu ya. Saya tekuni, saya kok bakatnya ternyata ini ya, saya tekuni gitu. Ya karena itu bagian dari syukur gitu.
Dan dari situ mungkin memberikan manfaat ke orang lain. Nah, jadi yang seperti itulah yang merupakan bagian dari berzikir. Artinya setiap saat kita itu sebenarnya berzikir pada Allah. Kalau ibu rumah tangga ya mengerjakan pekerjaan rumah tangganya dengan sungguh-sungguh, begitu kan ya. Dinikmati ya, istilahnya itu menyetrika baju dengan sungguh-sungguh atau memasak dengan sungguh-sungguh gitu ya. Itu bagian dari zikir itu. Ya Allah memang menciptakan kita seperti itu kok. Kita dikasih kesempatan maupun kemampuan itu kan tidak luput dari pemberian Allah itu. Ya silakan Om Rudi kalau mau menyampaikan, silakan Om Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, kok grogi ya? Mau bicara di depan orang-orang pintar ini. Aduh, semua punya ilmunya masing-masing. Ini maaf saya posisinya di Wita saya, jadi sudah agak malam ini, agak ngantuk. Udah jam 10 ya? Ya. Jadi mungkin mau menambahkan Pak Om Irul, ya. Pak Joko. Jadi yang pertama tadi sudah dijelaskan semacam kita menyebut asma Allah saat berdoa itu kan semacam adab ya, semacam apa? Kalau di hadis lain itu ada diterangkan salah satu sifat Allah itu juga kan suka dipuji. Ya, makanya kan ada alhamdulillah segala puji bagi Allah karena salah satu sifat Allah adalah ya hamidu, itu adalah salah satu sifat suka dipuji. Kemudian di hadis lain itu diterangkan sama kalau kita meminta pada seseorang itu kan kita merayu dulu ya Wirul ya. Itu juga sama. Jadi kedudukannya kita merayu Allah dulu itu dengan cara sebelum berdoa itu dilafadzkan dulu Asmaul Husna. Ya, itu di hadisnya ada saya hadis-hadisnya ada di rumah semua ya. Jadi saya nggak bawa. Itu yang pertama, jadi tambahkan memang makanya salah satu penjelasan dari Al-Qur'an itu fada'ullah itu berdoalah dengan menyebut Asmaul Husna itu salah satunya yaitu kita itu berdoa itu sebelumnya ya sebisa mungkin menyebut asma Allah. Ya tadi sudah dijelaskan bisa ya Rahman, ya Rahim atau ya Dzal Jalali wal Ikram baru disebutkan doa kita. Itu akan lebih ya yang namanya kita merayu kan biasanya yang dirayu akan lebih senang ya. Jadi itu memang seperti itu. Kemudian yang kedua masalah tadi ada dalil yang menerangkan barang siapa yang hafal Asmaul Husna itu dijamin masuk surga ya. Ya. Jadi kalau sarohnya keterangan dari hadis itu adalah itu tidak hanya dihafalkan ya. Kalau hafal terus hafal ya bisa. Tapi di situ maksudnya itu adalah dihafalkan dan tahu isinya gitu loh. Jadi maksudnya kalau kita di samping kita amalkan dan kita tahu maknanya, itu secara secara otomatis lah cinta kita terhadap Allah, keyakinan kita terhadap Allah itu akan bertambah. Semakin iman kita semakin kuat, ibadah kita semakin kuat, itulah yang menyebabkan otomatis kita sudah punya jaminan ke surga. Ya. Jadi ya kalau penjelasannya itu seperti itu. Jadi maksudnya di sini hafal tidak hanya cuma hafal tapi diamalkan dan juga tahu keterangannya. Jadi maksudnya tahu keterangannya itu sebenarnya ada saroh Asmaul Husna itu ada Om Irul. Saroh itu keterangan dari masing-masing Asmaul Husna nama Allah itu ada. Ya. Jadi misalkan tadi Om Irul ada tulisan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman Maha Pengasih, Ya Rahim Maha Penyayang. Kalau secara bahasa letter laksnya kan seperti itu ya. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Padahal makna sarohnya itu bisa lebih dalam lagi. Ya. Kalau yang saya tahu Ya Rahman itu kasih sayang Allah
yang sifatnya itu keduniaan. Keduniaan itu maksudnya orang iman maupun yang tidak iman diberi kasih sayang oleh Allah. Nah, itu adalah sifat Rahman. Orang iman yang kaya ada, yang miskin ada. Orang kufur yang tidak iman, yang kaya ada, yang miskin juga ada. Itu adalah sifat-sifat Rahmannya Allah. Ya, kalau disaruhnya seperti itu. Nah, kalau Rahim itu kasih sayang Allah yang khusus hanya diberikan kepada orang iman. Sifatnya nanti di akhirat. Nah, jadi itu salah satu saruh yang kita supaya tahu, oh ya Rahman itu artinya ini, ya Rahim itu artinya ini. Ya. Kemudian praktek ya. Kalau di hadis itu kan, kalau nggak salah di hadisnya itu Abu Dawud sama Nasai, saya agak dilupakan. Asmaul Husna itu kan 99. Itu tulisannya Huwallahul ladzi la ilaha illa anta. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Ya. Huwa Rahman, Huwa Rahim, dan seterusnya. Nanti kalau dipraktekkan caranya adalah menjadi Ya Allahul ladzi la ilaha illa anta. Ya. Huwa Rahman diganti Ya Rahman, Huwa Rahim diganti Ya Rahim. Ya. Ya kan maksudnya kan wahai ya. Jadi kita kalau berdoa ya jangan pakai huwa lagi. Tapi diganti menjadi ya Allahul ladzi la ilaha illa anta, ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Maliku, ya Kudusu, ya Salamu, ya Mu'minu. Alhamdulillah. Ya, saya hafal. Tapi kalau tahunya masih harus baca-baca lagi. Ya, di sarohnya tuh sangat panjang sekali itu. Ya. Kemudian ada pengalaman nggak Om Rudi mengamalkan sesuatu kemudian dirasakan berbeda dengan memanggil dengan asma yang khusus misalnya gitu? Ya jelas berbeda. Rasanya kita tuh ya alhamdulillah minimal pagi sekali, sore sekali itu kita salah satu doa setelah sholat itu ada Asmaul Husna lah ya, habis subuh sama habis maghrib kalau saya praktekkan. Ya ada ketenangan jiwa lah. Beda aslinya. Ya, kemudian yang terakhir mengenai nama orang. Ya, jadi kita di hadis itu diterangkan kita tidak boleh memberi nama dan memanggil nama dengan memakai nama atau nama Allah, itu nggak boleh. Maksudnya yang ada di Asmaul Husna. Ya, adabnya itu ya, harus ada Abdulnya. Ya, jadi harus ada Abdulnya, Abdul Rahman, Abdul Rahim, ya, Abdul Malik dan sebagainya. Dan kalau manggil harusnya Abdul. Ya, nggak boleh manggil kita tuh manggil Rahman, nggak boleh. Itu hanya khusus Allah. Adabnya. Ya, jadi Aziz itu nggak boleh. Ya. Jadi Dul gitu. Banyak aja namanya Dul tuh jadinya banyak itu yang mirul. Tapi memang adabnya seperti itu. Ya. Jadi kalau hati-hati di Arab, di Mekah, Madinah sana nggak boleh kita manggil sembarangan teman kita dengan sebutan nama Allah itu. Memang tidak, adabnya di hadis itu nggak diperbolehkan. Itu nama milik Allah khusus buat Allah. Tapi kalau di belakangnya tidak apa-apa. Misalnya Ziz gitu kan ya. Maksudnya Dul Aziz. Ya boleh, pokoknya jangan lengkap. Ya pokoknya itu jangan menyamai nama Allah lah. Adabnya ya. Adab seperti itu. Ya adab juga memang di hadisnya ada seperti itu. Ya insya Allah gitu saja. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Rudi ini pengalamannya. Jadi sebenarnya yang memanggil itu kan jiwa kita, bukan otak kita, bukan kesadaran yang ini itu ya. Jadi kan kita berlatih untuk dekat dengan Allah kan jiwa kita ini kan lewat qalb ya. Nah, salah satunya zikirnya itu adalah ya dengan menggunakan Asmaul Husna itu. Kan kalau sesuatu itu kita sebut-sebut terus, kita jatuh cinta itu. Kalau ada yang punya pengalaman menyebut nama seseorang berkali-kali itu, tadinya itu sengit luar biasa, itu bisa jatuh cinta itu. Makanya ya, memanggil Asmaul Husna itu juga nanti akibatnya bertambah cintanya itu. Saya kira begitu.
Ya. Ye. Ada lagi teman-teman, silahkan loh. Oh ini, dari Jeng Tutik ini. Oh, ya, nggak apa-apa ya. Maksudnya tadi itu disebutnya adab. Adab itu maksudnya kan kebiasaan ya. Jadi kalau kita tahu artinya, kita memanggilnya dengan adab yang benar. Kalau tidak tahu, ya nggak apa-apa. Namanya Joni atau apa itu kan kita juga nggak tahu. Tapi kalau tahu, kan kita manggilnya, misalnya nih teman kita ini Abdul Kholik. Ya kalau nggak manggilnya Lik, ya Abdul Kholik. Jangan Kholik. Nah kalau Kholik menjadi, kalau kita tahu kan kurang pantas. Kok dipanggilnya Kholik gitu kan, harusnya Abdul Kholik atau Lik gitu aja ya, atau Olik. Kan ada ini adik kelas kita itu, maka dia sering menyebutkan namanya MAK, Mak gitu kan, Muhammad Abdul Kholik gitu, karena dulu sering dipanggilnya Kholik, jadi dia merasa nggak nyaman juga gitu kan ya. Nah jadi tidak masalah ya, artinya orang tua kita memberi nama dan segala macam. Hanya kita yang tahu kan, kita memantaskan adab. Tapi kalau yang tidak tahu, ya nggak apa-apa. Jangan-jangan dia juga tidak merasa apapun, gitu kan ya. Jangan, misalnya orang Barat itu bahkan namanya ada yang aneh-aneh kan. Misalnya apa itu, pandai besi, itu, kemudian apa itu George Bush itu kan, itu apa tukang pangkas taman gitu kan. Kita tahu kok, jadi rada kurang pas gitu ya. Tapi ya kalau itu tidak tahu atau ini masih, saya masih memahaminya atau enggak. Ini kayak kasus ini nih. Nah, sering di kita ini ada yang istri menambahkan nama suami. Dulu pernah dimasalahkan itu. Wah ini seperti binti. Lo kan nggak ada bintinya gitu kan. Ini hanya bahwa, jadi kita tahu bahwa ada kebiasaan lokal dan itu kebudayaan yang kita tahu maknanya tidak seperti itu. Jadi masih tolerable. Tapi yang tadi disampaikan Om Rudi, kalau di Arab sana gitu ya, manggil itu pasti orang juga, loh kok manggilnya kayak gitu, itu harusnya ada dulnya gitu. Tapi kalau di Indonesia kan kita nggak punya perasaan apapun. Jadi menurut saya nggak usah di ini ya. Ya kalau biasanya ada misalnya apa ya? Biasanya kan ada tambahan Muhammad gitu kan ya, Muhammad Aziz misalnya gitu kan ya. Nah terus bagaimana gitu kan ya? Ya dipanggilnya Aziz lah atau apa gitu ya gitu. Itu adab. Kan tadi juga begitu ya. Di dalam agama itu bahkan yang disebut wajib itu tidak dipaksakan. Itu kan ya. Suatu ketika bisa kita diskusikan panjang itu. Apa sih makna wajib itu? Kita melakukan kewajiban itu karena kita ingin dicintai, karena kita ingin lulus. Bukan karena kita dipaksa-paksa, kalau nggak melakukan langsung dimasukkan penjara. Bukan. Itu ya pemanaannya itu. Mahasiswa saya wajib baca buku ini. Terus dia nggak baca. Masa saya keluarkan? Paling dia nilainya jelek atau tidak lulus gitu kan gitu ya. Tapi kalau kamu ingin pada level tertentu, solihin, atau sidikin, atau syuhada, gitu ya. Kamu lakukan itu setiap hari. Maka suatu ketika kamu nyampe, gitu kan ya. Kalau kamu setiap hari itu push up 200 kali, 3 tahun kemudian badanmu kekar, gitu kan. Itu yang dijamin oleh Allah seperti itu. Jadi itu yang dimaknakan wajib. Yang menjadi esensi penting di dalam Islam itu yang saya ingat ditekankan oleh Rasulullah itu tauhid. Kalau itu apa ya? Kunci awal itu. Yeah. Yang berikutnya itu Allah lebih tahu, ada yang ya, karena tauhid itu urusannya dengan kesombongan kita menerima berita dari Muhammad atau tidak. Ya. Nanti kita bahas pelan-pelan rukun iman, rukun Islam dalam perspektif yang lain ya. Jadi kira-kira kan tidak mungkin Om Irul ya. Di dalam jiwa kita itu ada tauhid. Kan nggak mungkin terus kemudian yang neraka kan, itu nggak mungkin kan? Nah itu kan yang dijanjikan oleh Allah. Walaupun mungkin kamu dibersihkan itu sebenarnya
hatimu itu keraknya itu digerut gitu kan ya, kerut gitu, saking sudah hitamnya itu ya. Tapi di balik itu ada Rahman Rahimnya Allah itu tadi. Ada Rahimnya, diampuni lalu setelah itu. Terus ya yang sudah hangus itu dimasukkan ke surga itu. Celupkan ke telaga Kautsar, terus ini lagi, ya itu yang dijanjikan Allah itu seperti itu. Ini ada tambahan dari Om Rudi ya. Jadi Abdurrahman, Abdul Malik dan yang lain itu adalah nama yang bagus. Tadi itu kan pertanyaan kalau di depannya bukan Abdul. Nah, tapi menggabungkan nama. Misalnya nama Muhammad, nama terus panggilan Allah tadi bagaimana? Bagi saya disesuaikan dengan budaya. Tapi kalau lagi di Arab sana, gunakan adab yang tepat. Itu saja sih. Oke. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dengan ini. Silakan Om Jok. Terima kasih Om Irul, terima kasih teman-teman. Ini kita nunggu Om Dok nggak muncul-muncul ini ya. Nanti lagi baiklah. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat gitu ya. Dan terima kasih Om Irul sudah menyampaikan materinya, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipasi gitu dalam pengajian ini. Yang penting adalah silaturahim kita. Di dalam silaturahim kemudian ada ilmu yang saya kira ini penting banget buat kita, terutama tadi yang disampaikan Om Irul adalah tauhid kita gitu. Kalau sudah tauhid itu ya intinya Islam ya di situ itu sebetulnya. Matur nuwun, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.